Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngikuti nafsu mah kita pengennya narik selimut ini pagi begini enaknya. Nyari yang hangat-hangat, mendoan kayak gitu. Pakai sambal kecap, cabai merah. Aduh, mantap banget pagi-pagi begini Pak Budi ya. Iya, nafsunya begitu enaknya. Tapi ruhaniah kita juga punya makanan, punya konsumsi, yaitu berkaitan dengan ilmu. Karena semuanya kita perlu ilmu, amal perlu ilmu, apapun itu perlu ilmu pada dasarnya. Di mana Allah menempatkan ilmu pada posisi yang tinggi. Karena ilmu itu adalah cahaya. Makanya cahaya itu akan tembus ketika tidak ada penghalang. Yang cahaya itu bisa dikatakan juga hidayah atau hudan. Jadi alhamdulillah dalam keadaan gerimis, dingin, itu berarti kita masih tetap punya giroh, punya semangat untuk memperjuangkan ruhaniah kita. Dan alatnya adalah kaki kita. Kaki ini alat bagi ruh untuk melakukan sesuatu. Makanya jasad, orang yang sudah terpisah ruh dan jasadnya itu perlu kita urus, karena sama-sama punya hak jasad dan hak ruh. Masing-masing punya hak. Maka sholat juga adalah bukan hanya sebuah kewajiban. Yang kita tahu adalah sholat itu adalah kewajiban. Tapi ruhaniah juga punya hak untuk mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau sesungguhnya ruh itu adalah kebahagiaannya ada di dalam sholat. Entah itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Nah, orang yang meninggal juga akan bahagia ruhaniahnya ketika di dunianya menemukan kebahagiaan. Sering kita sampaikan bahwa orang yang menemukan kebahagiaan di dalam sholat, dia sudah menemukan sholat secara hakiki. Ini kan kita pengen ke situ ya Pak ya. Bagi sholat itu nikmat gitu kan. Pak Haji sering begitu ya sholat ya. Iya. Kadang-kadang dapat lah ya. Itu banyak lagi sholat itu kayaknya enak banget sholat itu ya. Jadi itu karena apa? Karena adanya ilmu. Adanya ilmu. Jarang kita sholat tuh enak banget. Kayak ada sesuatu yang tidak bisa kita urai di dalam qalbu kadang. Tapi kadang-kadang juga kita sholat kok kayaknya kagak enak bener sholat. Sering ngalamin begitu nggak Pak? Sering kan? Ya samalah kayaknya sama saya, Bapak juga nggak beda banget.
Itu manusia begitu. Manusiawi ketika kita dalam suasana, dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan terhadap diri kita, sholat juga kita kadang-kadang agak kacau. Kan gitu ya Pak? Ya kita ngalami semua. Itu proses, ya, proses. Tidak kemudian langsung sholat itu kayak nikmat. Cuma kayaknya kita di usia antara 50 atau 45 atau 40 sampai ke usia 60 belum merasakan nikmatnya sholat, kayaknya harus penasaran kita Pak. Harus penasaran. Karena sholat ini adalah sesuatu yang tertinggi. Sering kita sampaikan bahwa satu-satunya perintah Allah yang diwajibkan di situasi dan kondisi yang tertinggi cuma apa? Sholat. Makanya ketundukan yang paling fall di titik yang paling kita merasa hina kepada Allah hanya di dalam sholat, yaitu ketika sujud. Terus gimana sholat jenazah ini masuknya sholat bukan? Ya udah sholat aja udahlah, sholat jenazah kan nggak ada ruku, nggak ada sujud, ya kan? Nggak ada sujud. Jadi kalau sholat itu kan kita definisinya wa aqwalun wa af'alun wa aqwalun, gitu. Sholat itu pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah, pertanyaannya, syarat-syarat yang ditentukan itu untuk sholat apa? Untuk sholat, termasuk sholat jenazah. Makanya syarat dan rukun-rukun di dalam sholat jenazah itu beda dengan sholat 5 waktu. Terus kapan diwajibkannya sholat jenazah? Kira-kira kapan Pak? Ya ketika ada yang meninggal. Benar, maksudnya awal Rasulullah memberikan contoh sholat jenazah. Ketika meninggalnya Raja Najasyi, itu Rasulullah juga mencontohkan sholat jenazah. Berarti antara tahun 2 Hijriah, sholat jenazah. Penghormatan gitu, penghormatan dan hubungan atau komunikasi sosial sebenarnya di situ masih dilanjutkan walaupun orang itu sudah tidak berfungsi secara fisik, tetap kita masih menghormati, masih menghargai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh jenazah. Nah, sholat jenazah ini dalam satu riwayat ketika orang disolatkan jenazah, katakan dibawa ke masjid, ada riwayat bahwa si ruhaniyahnya itu melihat ketika jasadnya sedang disolatkan. Kemudian tergantung amalnya. Kalau dia amalnya baik, gitu, dia bisa ikut mensolatkan, tentunya dengan izin Allah lah, semuanya juga dengan izin Allah. Tapi ada yang jenazah yang dia hanya mampu memandang jasadnya, dia nggak ikut nyolatin. Pengen mah pengen, tapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Nggak diizinkan atau tidak diberikan kemampuan. Dia hanya mampu memandang dari jauh. Contoh umpamanya orang kira-kira orang yang nggak pernah ke masjid tapi disolatkan ketika meninggal di masjid, kira-kira dia ngikut nyolatin di masjid nggak kira-kira Pak? Ya, kira-kira bayangan kita aja dah. Katakanlah orang itu kayaknya malasnya ke masjid itu, bahkan nggak suka ke masjid. Bukan nggak sukanya nggak pernah masuk ke masjid, bukan. Ya nggak sholat lah. Nah kira-kira ini pikiran kita aja, pikiran kita. Kira-kira orang itu disolatkan, dia mengikuti sholat nggak Pak? Kira-kira nih, orang lagi hidupnya juga kagak suka sholat, ya kan? Terus ketika meninggalnya, dia ikut sholat nggak kira-kira?
nggak ada jauh dah. Alamatnya jauh, alamat dia ngikut mensolatkan jasadnya itu jauh. Nah, dalam riwayat-riwayat hadis Al-Qurtubi itu ya seperti itu. Dia hanya mampu memandang jasadnya, dia hanya mampu memandang jasad. Dia nggak ikut sholat, dia hanya penyesalan yang ada, menyesal. Dan orang yang sudah terpisah ruhania dengan jasadnya, ruhnya itu ketika melihat orang yang sholat itu enak, nikmat gitu. Lihat yang sholat itu, karena itu melakukan kebaikan. Makanya kenapa kita ada, kalau di itu ada hari ketiga, ketujuh sampai ke-40, ya kan? Baik cerita. Apakah itu bid'ah? Enggak bid'ah. Siapa bid'ah? Yang bid'ah mah yang nggak tahu ceritanya. Walaupun bukan sebagai dalil, di Daqaiqul Akhbar itu ketika orang di malam yang di hari yang ketiga, dia minta izin kepada ruhnya. Ya Rabbi idzan li an anzura jasadi ala qabri, atau fi qabri. Ya Allah, izinkanlah aku untuk memandang jasadku yang ada di kubur. Diizinkan sama Allah. Nah, ketika nyampe ke pinggir kuburnya, si ruhnya itu memanggil jasadnya, wah janazah, atau wah jasadi, duh jasadku. Karena jasad punya andil terhadap ruhaniyah, terhadap ruhnya. Kita nggak jauh-jauh ke sana pembahasan. Jadi sholat jenazah adalah kewajiban, tapi kewajibannya kewajiban kifayah. Tapi jangan karena kifayah lah, udah ada orang inilah yang nyolatin, udah nggak usah kita mah. Kadang-kadang kita kena malas. Tapi kadang-kadang tergantung koneksi diri kita, batin kita dengan orang, Pak. Kadang-kadang bisa terjadi begitu. Pokoknya nih kita sama orang komunikasi sosialnya, muamalahnya baik, kedekatan batinnya baik, kita selalu ada semangat untuk ngikut mensolatkan dia. Ada pengaruh dari itu. Dan itu pasti kita merasakan, tapi tanpa menyadari bahwa ternyata itu karena ada komunikasi yang intens, komunikasi yang baik ketika saudara kita atau teman kita atau sahabat kita yang ketika hidup ada terkoneksi batinnya dengan kita, terutama dalam sebuah perjuangan. Dan orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah itu pasti. Atau orang yang mencintai kepada orang-orang yang baik lah gitu. Maka seseorang di akhir terlihat bagusnya dengan sahabat, baiknya dengan tetangga, komunikasi sosialnya bagus, itu kelihatan di akhirnya. Cuma apakah itu tanda sebagai husnul khotimah? Kita nggak bicara ke situ, wallahu a'lam bishawab. Karena ada yang meninggal zaman Nabi Musa itu, meninggal itu nggak ada masyarakat siapapun, nggak ada, dibiarkan jenazah itu terbengkalai. Tapi ternyata itu adalah kekasih Allah. Memang orangnya orang pendosa lah istilahnya, tapi ada rahasia antara dirinya dengan Allah, sehingga para malaikat, kemudian ruh-ruh para nabi yang justru memandikan, mensolatkan. Nah, itu cerita-cerita sampel-sampel bahwa ada rahasia hubungan makhluk, hubungan manusia dengan Allah. Kayak kita ini sama-sama punya rahasia. Kayak keikhlasan itu. Katakan gampang banget. Dia mau orang kagak ikhlas dia mah. Kan kita nggak bisa menghakimi begitu kan Pak ya? Nggak bisa. Karena soal ikhlas itu di dalam. Itu rahasia dirinya dengan Allah.
Al-ikhlasu sirrun atau sirri baini wa baina abdi. Sering kita sampaikan, oh keikhlasan itu adalah rahasiaku antara rahasiaku dengan hambaku. Itu kata Allah. Hak prerogatif Allah itu. Bahkan iblis Pak nggak tahu, malaikat yang nyatet amal nggak tahu orang-orang ikhlas itu. Cuma ada ciri-ciri yang tulus. Nah, sholat jenazah juga gimana kalau orang sholat jenazah terpaksa nggak ikhlas itu. Contoh begini dah, kalau sholat wajib, sholat 5 waktu, kayaknya kita nggak mungkin ngomong saya nggak enak dah sama tetangga nggak sholat dohor. Kira-kira ada alasan itu nggak? Kagak kayaknya deh, jalan terus. Tapi kalau sholat jenazah bisa jadi ada alasan nggak enak sama tetangga. Bisa jadi ada alasan. Pertanyaannya, apakah sholat jenazahnya itu dia dapat apa enggak? Ya dapat sholat jenazahnya mah. Ya terus pahalanya gimana? Atau buat yang disolatkan dan bagi yang menyolatkan. Nah, kita tidak bertanya juga soal itu, karena itu rahasia antara dirinya dengan Allah. Jadi soal ikhlas seseorang mah kita nggak boleh terlalu banyak intervensi. Paling-paling menyampaikan pada ikhlas, mukhlishina lahud dinahu nafa'a lillah gitu. Jadi orang yang mukhlishina lahud itu hatinya cenderung hanya untuk Allah, lillah karena Allah. Kenapa sih kok kita niat itu lillahi ta'ala gitu? Emang buat Allah kita ibadah? Bukan, buat diri kita. Allah nggak butuh. Walaupun ada hukum, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, sholat jenazah ini kifayah, fardu kifayah, alal ahya, atas orang-orang yang hidup. Maka faida qoma bihal ba'du walau wahidan saqatat anil baqi. Maka ketika sebahagian mendirikan sholat jenazah walaupun sendiri saqatat anil baqi, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Cuma kita sampaikan bahwa ini gugur kewajiban tapi tidak mendapatkan imbalan, gitulah bahasanya. Hidayah sholat. Nah, kaifiah yang kita biasa lakukan sholat jenazah. Kalau kita lihat dapat mazhab. Kaifiyatuha ayyakifal imamu awil munfaridu inda ra'sihi in kana dzakaron. Kan caranya. Jadi ada jenazah wanita dan jenazah laki-laki. Posisi berdirinya beda. Ini udah dibahas belum Pak? Udah apa belum? Ya? Belum ya Pak ya? Cuma ada di mukadimahin dikit ya. Kaifiyah atau cara-cara tata cara baik sendiri maupun dia ketika posisi menjadi imam. Ingda roksihi ingkana dzakaron. Jadi ini jenazah kita nyolatin. Posisi kita ketika jadi imam atau kita sholat jenazah sendiri, posisinya di ingda roksihi, lurusan kepalanya, bahulah. Di sini bahasanya kepala. Kalau laki-laki, baik dewasa maupun orang tua maupun dewasa ataupun yang belum. Di sini nggak ada dewasa, nggak ada ini, pokoknya jenazah laki-laki. Ingkana dzakaron inda ra'sihi. Nah pertanyaannya, berada di dekat kepala itu bagi orang yang mensolatkan dan dia sholatnya sendiri, sholat jenazah sendiri. Kemudian atau dia ketika menjadi imam,
Apakah ini adalah sebuah kewajiban atau kesunahan? Nah, itu nanti pertanyaan. Terus wa inda ajzihi in kana unsa au hunsa. Ajzun itu ini Pak, apa namanya? Pinggul. Dan pinggul dari sini. Kalau jenazahnya perempuan, enggak di tengah-tengah, enggak tengah dada, tapi arah ke lurusan inilah, pinggul, bokong posisinya. Nah, maka ketika ada orang yang mensolatkan solat mayit, ing dawastil mayit, pamanya di tengah-tengah mayit, pamanya dia, tengah-tengah mayit, apakah boleh? Ya boleh. Cuma kita bagusnya ketika si orang yang mensolatkan mayit, baik dia ketika menjadi imam ataupun mensolatkan mayit sendiri, tapi dia di tengah-tengah mayit, tengah-tengah jenazah, ingkana rojulan, kalau dia memang laki-laki. Kalau laki-laki mah itu berarti madhabnya berbeda, caranya berbeda antara madhab satu dengan madhab yang lain. Kalau Syafi'iyah yaitu madhabnya ingdaroksihi, ketika dia laki-laki. Nah, sesuatu yang dianjurkan atau menjadikan apa namanya kayak ini, jadi ingdaroksihi pasti ada fadilahnya, ada hikmah. Ketika para ulama yang pengambilan hukumnya, sumber hukumnya dari Quran dan hadis, para madhab ini kita harus ingat bahwa pengambilan hukum itu dari Quran dan hadis, semua bersumber dari situ. Nggak ada menggunakan hadis-hadis dhaif tapi pakai sumber kajian hukum atau istinbat hukum, pasti hadis-hadis sahih. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau laki-laki, jenazah laki-laki, kemudian kita mensolatkan tapi tidak di dekat kepalanya, lurusan kepalanya. Nah, cara-cara yang lain pasti ada ulama yang lain yang melakukan di luar atau berbeda dengan cara madhab Syafi'i, pasti ya. Cuma karena tidak tahu aja, oh si ini mah kok di dekat sini, boleh-boleh aja. Kemudian al-hunsa atau wandu. Nah, ini kan kita kan problem nih, termasuk hal yang iskal untuk mengetahui jamaah menentukan bahwa ini adalah wandu. Kan repot juga Pak. Selama ini kan kita nggak pernah, Pak Haji pernah nggak nyolatin wandu gitu, pernah nggak Pak? Nggak pernah ya. Saya juga belum, karena nggak ada ketika saya ngimamin, Pak ini mah mayitnya wandu, nggak ada, belum ada. Atau bencong dah gitu, belum ada. Nah, ini prakteknya mensolatkan ketika hunsa, jadi wanita kemudian wandu, bahasa kita wandu itu ingda ajzi, bokongnya misalnya. Ini jenazah di kepalanya, ini bokongnya di sini nih. Kalau laki-laki posisi orang yang mensolatkan atau si imam atau yang sholat sendiri posisinya di kepala. Terus abiyah begitu. Kalau tengah-tengah jenazah atau tengah-tengah mayit itu bisa jadi masuknya kepada madhabnya madhab Syafi'i. Nah, berdirinya diatur dulu. Jadi di situ ada istidadus sholah, persiapan sholat, barisan dirapihkan. Nah, baru di situ setelah itu summa yanwi biqalbihi
qailan bilisani. Kemudian niat biqalbihi, di dalam hatinya. Qailan bilisanihi, sambil mengucapkan lisannya. Jadi lisan mengucapkan, hati juga. Makanya dalam kajian kita ini sudah kita sampaikan bahwa orang membaca itu beda-beda. Ada orang yang mengucapkan usolli fardho, tapi hatinya nggak ngikutin. Nah, 3 tahapan. Ada orang yang membaca tapi hatinya nggak baca. Ada orang yang membaca atau mengucapkan apapun ketika sholat, lisannya mengucapkan, kemudian hatinya bareng dengan lisan. Terus juga ada tingkatan orang yang sholat itu lisannya dan hatinya, itu hatinya lebih cepat daripada lisannya. Jadi hatinya itu lebih cepat bacanya, karena hatinya hidup cepat. Kayak jantung, detak jantung dengan napas cepetan mana, Bang? Detak jantung dengan tarikan napas, engahan napas, cepetan mana? Jantung kan? Itu. Makanya ada yang disebut dengan dikir jantung. Ada dikir napas, ada dikir jantung. Coba kita begini. Bisakah kita merasakan ketika kita begini? Kan ada dek 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 jantung kita itu. Bisa nggak kita merasakan ketika dek-dek jantung itu seolah-olah dek-deknya itu kita sedang dikir, sedang menyebut asma Allah, sedang Allah. Gitu. Nah itu detak jantung itu harus kita atur, perlu dilatih bahwa detak jantung itu ada dikir, nggak kosong. Coba kalau detakan jantung berhenti dalam waktu 1 menit aja, ya langsung udah nggak bisa makan kayaknya kita, nggak bisa napas namanya. Darah berhenti karena nggak dipompa oleh jantung. Jadi di jantung itu ada sekian puluh ribu saraf, makanya itu harus berfungsi. Makanya ketika ada saraf di jantung tidak berfungsi, 1 aja udah pasang ring gitu. Makanya sebutnya sakit jantung. Ada yang jantungan, Pak. Ada sakit jantung, ada yang jantungan. Beda nggak? Pak Haji suka banyak pengalamannya. Ada yang jantungan, ada yang sakit jantung. Beda nggak artinya, Pak? Beda. Kalau yang jantungan mah kayak orang kaget, langsung pingsan, itu jantungan, ya. Jantungan. Istilahnya kan kayak kurang tepat, tapi memang sudah menjadi kebiasaan dialektika seperti itu, ya. Ya mah jantungan, ya emang jantungan, punya jantung. Jangankan orang, mau pisang aja punya jantung. Ya. Jadi niat, hatinya niat, lisannya mengucapkan. Gimana bunyinya? Nawaitu an usolliya arba'at takbiratin ala man hadara min amwati. Alaman hadra min anwatin, bisa. Kalau jenazahnya banyak, boleh nggak nyolatin mayit banyak? Karena korban tsunami atau korban apa, gitu. Jejerin jenazahnya. Berarti niatnya usolli arba'at takbiratin, jangan rokaatin. Waduh, bahaya itu. Terus arba rokaatin, aliran sesat, sholat mayitnya arba rokaat. Bisa jadi begitu. Repot ya. Alaman hadara min amwatin, atas orang yang hadir. Yang hadir yang mana? Min amwatin. Yang hadir itu min amwatin, dari orang-orang yang wafat. Oleh dijejer sekaligus gitu. Atau kita juga bisa niatnya usolli alaman sholla alaihil imam. Pokoknya kita nggak bisa niat panjang. Jadi kita ngikutin imam. Makanya pentingnya jemaah, pentingnya imam itu di situ. Imam itu nanggung jawab.
Bahkan di niat bisa diikutin. Kalau niat jenazah boleh diikuti. Tapi kalau sholat fardu, sholat subuh, sholat fardu subuh harus itu mah. Jangan ketika kita sholat subuh atau sholat isya atau sholat fardu yang lain, sholli ala man sholla alaihil imam. Gak boleh itu mah. Sholat fardu mah harus ada ta'yin. Nah, kalau sholat jenazah boleh, atau sholat unsi. Sholat unsi itu dilakukan ketika malam pertama orang habis dimakamkan, dikuburkan. Nah, sholat hadiah buat jenazah. Nah, itu sholli arba'at takbiratin rakaat dulu ini. Usolli nawaitu usolli atau an usolliya atau usolli aja cukup. Usolli arba'at takbiratin ala man hadara min amwat. Salat saya empat takbir gitu, terhadap orang yang hadir min amwatin. Atau juga bisa usolli ala man sholla alaihil, apalkan Pak? Usolli ala man sholla alaihil imamu. Jadi niat saya sholat seperti sholatnya imam gitu aja. Udah, bahasa hati kita aja, bahasa kita aja, nggak, umpamanya nggak diucapin Allah dalam hati kita, saya sholat seperti sholatnya imam, begitu aja. Tapi nggak usah dibunyiin Pak, kalau niatnya bahasa beda. Makanya boleh bicara bahasa niat yang dengan bahasa kita, tapi jangan diucapin. Contoh begini, ya, Allahu Akbar. Dalam hati kita Allah Maha Besar, batal nggak salatnya? Batal nggak Pak? Tapi dalam hati kita nggak. Tapi kalau mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, batal. Walaupun itu terjemahan, karena itu bahasa ajam. Saja. Dulu ada yang membolehkan sholat dengan bahasa daerah masing-masing. Ya kan repot sholat dengan bahasa daerah masing-masing. Kalau bahasa Sunda kan Allahu Akbar, Allah agung pisan. Allah agung pisan kan ribet itu. Baca. Ada dulu yang membolehkan. Iya, hilang begitu aja karena sesuatu yang tidak hak biasanya enggak. Tadi usolli ala man sholla alaihil imam, kita ngikuti sholatnya biar gak pusing mikirin niat. Atau kayak sholat ini, sholat istisqa, sholat minta hujan, atau sholat gerhana, kita nggak bisa niatnya sholli ala man sholla alaihi, repot-repot banget mah itu madzhab Syafi'i gitu. Jadi posisi orang yang mensolatkan bagi wanita, jenazah wanita atau jenazah wandu gitu kan, itu pas ajiz bokongnya. Summa nadru ma huwa rukun wa ma huwa. Jadi ada rukun, ada syarat. Jadi ada sunnahnya, ada mandubnya. Jadi li sholat bil janazati arkanun. Ikut tetap kadue sholat jenazah arkanun utawi piro-piro. Jadi ada rukun-rukun. La tatahaqqaqu illa biha bihaitsu law naqasa minha ruknun batalat atau nukis ruknun batalat. Jadi ketika rukunnya dikurangi maka batalat salat jenazahnya batal. Nah, ketika batal berarti walazimat i'adatuha. Jadi wajib mengulangnya.
karena dia melakukan sholat. Padahal kalaupun dia nggak sholat, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi ketika dia sudah mulai sholat, ikut sholat jenazah, lalu yang lain dengan yang lain, maka ketika ada salah satu rukun yang dikurangi, maka dia wajib mengulang sholat jenazah. Makanya awal dari rukun itu adalah niat. Rukun yang lain itu niat. Soal niat itu kan di dalam hati. Makanya diniat sebagai rukun sholat itu adalah semua wajib, mewajibkan, karena itu adalah rukun. Tapi soal cara niatnya itu kan beda-beda, tergantung pendapat para imam atau para mazhab. Kalau Syafi'iyah memang diucapin ada bahasa usolli fardhos subhi, itu termasuk persyaratan. Apa tuh, kenapa kita mengucapkan lafaz niat itu? Kita ini bukan orang yang langsung connect, makanya perlu pembukaan dulu lah, ada usolli dulu. Jadi liusaidal qalba, jadi untuk menolong, membantu hati, khusyuan terhadap kehusuan, konsentrasi dah, ya. Makanya perlu diucap sholli fardhos. Ada yang berpendapat memang nggak wajib usolli, emang nggak wajib usolli, ngucapin usolli emang nggak wajib dalam sholat apapun. Makanya an-niyatu qasdul fi'li dan seterusnya, wa talaffudu biha sunnah, dan mengucapkan lafaz niat itu hukumnya sunnah, karena ada nilai di situ, ada fungsi untuk membantu seseorang konsentrasi pikirannya bahwa dia yang sholat itu apa namanya, secara dohirnya lisan, secara lisan menggerakkan. Di hatinya juga harus tawajuh, menghadapkan. Di wa awalu hadhil arkan an-niyat. Nah, soal posisinya niat di jenazah atau di sholat yang lain, ya, kalau pendapat Malikiyah itu disebutnya rukun, gitu. Kalau Hanafi, Madzhab Hambali, Syafi'iyah itu nyebutnya syarat, bukan rukun. Tapi syarat, walaupun syarat tetap harus ada. Kemudian rukun juga wajib ada. Kalau syarat itu sebelum, kalau rukun itu ketika berjalan. Syarat. Maka kaidah idan tapasyartu in tapal masrut. Ketika syaratnya hilang, yang maksud juga hilang. Yang disyaratkan juga hilang. Artinya tidak terjadi. Beri contoh. Syarat jadinya nikah itu harus ada calon wali. Bahkan itu rukun nikah. Wali. Ada mahar, ada syarat sahnya sholat, ya harus suci. Ketika nggak suci, sebagai syarat, sucinya itu sebagai syarat sholat. Maka ketika tidak suci, masrutnya nggak terjadi, tidak terjadi sholat. Min amwatil muslimina fardu kifayatin lillah. Jadi kalau disebutin mangga niatnya. Usolli arba'at takbiratin ala man hadra min anwatil muslimin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu niatnya. Summa yukabbiru takbiratal ihram. Kemudian takbir. Takbir pertama itu disebutnya takbir
takbiratul ihram. Kayak di sholat. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang awal. Terus yang lain disebutnya takbir apa? Kayak kita ruku, takbir apa disebutnya, Pak? Allahu Akbar pas mau rakaat pertama sholat subuh. Kemudian kita mau ruku, Allahu Akbar. Takbirnya disebut takbir apa? Ya, kali masih ingat. Ya, kita belajar ilmu sholat itu kan gak mudah, Pak, gitu ya. Nginget-ngingetnya, coba kita takbirkan, kita mau ruku itu Allahu Akbar, ruku kan? Nah. Tapi kenapa ketika kita habis ruku sami Allahu liman hamidah enggak takbir, enggak baca takbir? Beda lagi riwayat. Ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim itu, sejarahnya. Sebut takbir apa coba? Ini yang ngajar fikih di sini udah 2 orang, Sabtu sama Minggu ini guru fikih. Coba ya. Disebutnya takbir intiqal. Dalam sholat ya. Jangan takbiratul ihram semua. Takbiratul ihram mah di awal. Ketika kita mau ruku, kemudian kita mau sujud, terus berdiri dari sujud, gitu kan? Jadi sebenarnya takbir intiqal. Ya, tahu nama. Terus apa fungsinya kita tahu nama itu takbir intiqal? Ya, yang penting mah kita tahu aja. Mau usah ditanya hikmahnya apa kan? Supaya nggak salah nyebut, Pak. Supaya nggak salah nyebut, salah manggil gitu. Summa yukabbiru takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wa in kana muqtadiyan yanwi al-iqtidaa. Ya, kalau memang dia muqtadi, artinya muqtadi itu makmum. Ya niatnya ya makmuman. Ini. Sholli arba'at takbiratin ala man hadara min amwatil muslimina imaman atau makmuman fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Sama kayak sholat-sholat yang biasa. Kalau menjadi makmum ya jadi imam ya imaman. Terus baca ta'awudz. Kita kan setelah takbir yang pertama kan baca ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz namanya. Sama biduni du'ail iftitah. Di sholat jenazah Mas Syafi'i nggak usah pakai doa iftitah. Tentang hafal doa iftitah. Sholat jenazah pakai doa iftitah. Nggak usah. Biduni du'ail iftitah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini nggak dicantumin bismillah, Pak. A'udzubillah doa. Pakai bismillah, pakai aja nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung Al-Fatihah. Doa iftitah itu kan doa pembuka. Makanya ketika di sholat fardu, ada orang baca doa iftitah tapi baca bismillah dulu, baca ta'awudz dulu, namanya bukan. Pokoknya kita terlanjur nih, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Kalau doa iftitah jangan didahului oleh langsung aja Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id baini. Summa yaqra'ul Fatihata wala yaqra'u suratan ba'daha. Enggak usah pakai surah. Artinya setelah Fatihah udah langsung ganti takbir yang kedua. Mayukabbiru takbir, cuma yukabbiru
at-takbiratus tsaniyah, tsumma yaqulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pakainya sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Jadi setelah Fatihah kita baca sholawat. Sholawat. Makanya sholawat itu kedudukannya penting banget. Ketika sholat jenazah nggak baca sholawat ya berarti rukunnya hilang. Setelah takbir yang kedua. Kayak kita baca kunut, doa kunut Mas Sabian. Itu harus ada sholawat. Tahiyat akhir, tahiyat awal harus ada sholat sah. Berarti membaca sholawat ini bagian dari kunci. Dari kunci yang harus ada. Atau sesuatu yang pokok lah ya. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah ditanya, Muhammad, kau diciptakan untuk siapa? Rasulullah ya diem nggak jawab. Allah juga yang jawab, kau diciptakan untuk aku, kau diciptakan karena aku. Makanya aku menciptakan seluruh alam ini karena engkau. Karena aku menciptakan engkau. Andaikan aku tidak menciptakan engkau, maka aku tidak menciptakan alam ini. Terus aku untuk siapa, kata Allah? Pada nanya kepada Rasulullah. Rasulullah juga diam. Tapi Allah kasih tahu. Liman yusolli alaika. Aku untuk orang-orang yang membaca sholawat kepadamu. Jadi kan penting sholawat. Walaupun punya makna banyak. Sholawat dari Allah ada artinya beda. Sholawat dari malaikat artinya beda. Sholawat dari kita artinya beda. Kalau sholawat dimaknai bahwa innallaha malaikatahu yusholluna ala, Allah bersolawat. Allah bersolawat itu tidak pernah berhenti, Pak. Makanya arti sholawat yang diartikan kalau dinisbahkan ke Allah, artinya itu rahmat. Berarti Allah selalu merahmati. Artinya Allah bersolawat. Kalau dari malaikat, arti sholawat kalau dari malaikat, katakanlah tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Berarti malaikat itu beristighfar, mengistighfari. Jadi ada malaikat yang bertugas memintakan ampun untuk umat Rasulullah. Istighfar. Makanya kenapa kita wudu nih. Kalau wudu nggak boleh dilap, biarkan air itu menetes. Ya, ada riwayat yang mengatakan bahwa setiap tetesan percikan-percikan air wudu itu menjadi malaikat. Masa iya? Iya aja dah, orang kita kagak ngelihat si malaikatnya pusing-pusing amat dipikirin. Udah yang penting mah ada kayak begitulah gitu. Oh, setiap tetesan air wudu. Makanya kemudian kenapa air wudu yang sudah kita pakai kayak bekas membasuh muka atau hadas muka, itu disebutnya air mustakmal. Karena ada ulama madhab termasuk madhab Hambali bahwa air yang bekas membasuh muka disebut air mustakmal. Kenapa disebut air mustakmal? Karena air yang bekas menghilangkan hadas muka. Ada hadas tangan, hadas muka, gitu kan. Kenapa mustakmal nggak boleh dipakai lagi? Dalam bahasa lain, pembahasan lain bahwa air yang sudah dipakai bekas membasuh muka, wajah muka, itu terlihat oleh Imam Hambali percikan-percikan dosa, Pak. Ataulah percikan-percikan yang pasti noda-noda hitam pasti gitu, Pak. Kayak debu-debu. Itu makanya disebut air mustakmal. Nggak berasa. Saya kira itu untuk selanjutnya pembahasan tentang sholat jenazah. Kita baru sampai kepada takbir yang kedua.
Nggak ada pertanyaan kan? Oh ada. Itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu melakukan rajasi. Ya. Dan rajasi itu waktu itu kan belum menjadi muslim, tetapi dia mau menerima para sahabat yang hijrah ke kerajaan dia. Ya. Kan sholat Setelah muslim ya Pak? Setelah muslim. setelah muslim. Ini seperti jadi muslim itu. Ya. Jadi muslim dia. Ceritanya begitu riwayatnya. Ya, termasuk ada seorang sahabat ketika sudah hijrah ke Madinah. Emang berarti kalau 2 hijrah itu kan Rasulullah sudah hijrah. Hijrah. Yang hijrah itu para sahabat dulu, para jasi. Waktu dia hijrah di Rajasi, minta sama kaum musyrikin dari Mekah, para Rajasi, supaya itu bisa diserahkan kembali. Waktu dia minta, Allah dijelaskan apa yang dijelaskan sama Nabi dan Mekah. Dibacakanlah surat apa itu Maryam, sama sahabat. Jadi dibacakan surat Maryam, seluruh itu dilindungi, jangan kaulah diganggu dan siasa. Itu kan belum muslim waktu itu. Ya terjadinya mungkin bukan di tahun itunya lah ya. Yang pasti setelah hijrah. Karena memang diwajibkannya Rasulullah mencontohkan sholatnya itu memang antara tahun 2 hijrah, ada yang menyatakan tahun 3 hijriah. Jadi masih di situ ada kemungkinan soal waktu aja. Termasuk ada Al-Khawlan. Jadi Al-Khawlan seorang sahabat yang memang disolatkan juga oleh Rasulullah. Dan prakteknya ya begitu. 4 takbir. Bahwa agama yang agama itu nabinya. Yang membedakan yang batasnya sambil bahkan yang bilang merah aja kan. Apa Pak? Yang membedakan? Yang bilang merah aja dulu. Oh iya. Tapi kalau dia itu yang dibawa sama agamanya sebetulnya. Ya. Nah, kalau dia di dalam setiap hari diserahkan orang dengan membaca juga. Tapi boleh kita berbicara bukan soal jenazah. Kalau riwayatnya sih ya sholat mayit gitu. Riwayatnya mencontohkannya. Ya bisa ada kemungkinan sholat mayit itu gaib, ada juga langsung secara zahirnya ada. Karena sama-sama mensolatkan. Nanti kita biar lengkap kaji lagi sejarahnya. Termasuk kedudukan seorang rakyatnya atau rakyat-rakyatnya dan rajanya itu. Posisi beragamanya seperti apa. Tapi pada dasarnya Rasulullah sangat menghormati setiap siapapun yang itu memang meninggal. Makanya buat kita ya tetap menghormati. Kalau memang penghormatannya harus dengan sholat, ya sholat. Kalau penghormatannya harus dengan ngelayat, kalau bahasa kita ya ngelayat. Takziah. Saya dulu zaman SMA itu kalau ada yang meninggal karena saya ngekos itu izin walaupun beda agama, tapi itu diizinkan sama PGA lah ya, sekolah PGA. Jadi kalau ada yang meninggal kita kos itu diizinkan, bahkan suruh pulang sama guru karena melakukan hak bermasyarakat, yaitu toleransi. Bahkan saya pernah juga menggotong sampai ke pemakaman orang non muslim. Karena ini ada kaitan dengan suami istri berbeda agama. Ya. Jadi yang ketiga, misalnya
Yang meninggalnya istrinya, agamanya? istrinya Kristen, Oh, iya. suaminya Muslim. Nah, itu berkaitan dengan bilang seperti apa radiasi, kalau radiasi masih ikut diambil dari ini dari situ ya. Iya. Ya, kalau ahlul kitab boleh. Kalau termasuknya ahlul kitab. Tapi ya, Iya, hanya untuk memastikannya itu apakah dia sudah masih termasuk sebagai ahlul kitab yang memegang teguh kepada ajaran Injil atau memang sudah mengikuti kepada yang disebut Islam. Pada dasarnya ya semua agama ya itu Islam. karena dia itu dia bilang, istrinya bilang itu Tuhan itu Allah, bukan Yesus. Ya. Jadi Kristen, dia menyebut Tuhan itu Allah. Allah apa Allah? Ini Allah itu kan Allah. Iya padahal sama ya Allah sama Allah. Cuma kalau cara pengucapan kalau Allah itu bacaan tafhim kalau ada ilmu tajwid. Kalau Allah itu tarkik disebutnya. Iya, bacaannya, cara pengucapannya kayak Bismillah itu tarkik namanya. Tapi huwallah itu tafhim namanya. Dari mutajwid begitu. Sebenarnya sama aja Allah sama Allah. Bismillah kan gitu. Kalau diucapin dari awal Allah berarti kan. Pengucapannya mah. Dah, saya kira itu nanti ada lagi pembahasan selanjutnya. Udah adem-adem begini kita olahraga biar keringetan Pak. Olahraga pagi-pagi begini ya. Iya. Hujan terus nih. Mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita semua. Bahwa setiap hujan, tetesan air hujan itu adalah tasbihnya atau zikirnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala